Pemaisuri, sebaiknya Anda beristirahat sejenak. Soalnya kalau Anda kecapean, nanti Atip. Sokrates, dijemput. Gue diri di sini dengan gagah untuk menunggu sampai gue pulang. Wow, amazing. Awas Tuan Gajah, tangan gorengan agak kalah jengking raksasa. Seumur hidup saya Tuan, saya nggak pernah ngelihat kalah jengking segede ini Tuan. Awas Tuan. Aduh, kok dia mengincar apa yang aku pegang? Seharusnya ini menyelamatkanku, bukan malah membahayakanku. Kok malah tiduran sih? Saya kan jatuh karena nolong Raja. Kau masih sanggup? Sepertinya saya tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ini, Raja. Ya udah, kalian berdua balik saja ke istana. Tapi Raja bagaimana? Saya bisa jaga diri. Baiklah Raja. Ini saya bawa. Kejam banget kayak matiri. Sana pergi. Bentar Raja. Ini obor buat Raja. Hari sudah mulai gelap. Udah, terima kasih. Permaisuri, lilin telah saya nyalakan. Apabila lilin tersebut bergoyang atau mati, berarti keadaan Paduka Raja sedang dalam bahaya. Kenapa nih? Lilinnya mati. Berarti Paduka Raja sedang dalam keadaan berbahagia. Berbahagia? Berbahaya maksudnya. Ratu, lilinnya mati. Lihat Andi mati. Ini kita lagi panik nih. Udah, sekarang bawa Meme keluar. Ayo Meme. Tabib. Ya. Ini semua gara-gara kamu. Hah? Kenapa pakai segala nyuruh Raja ke dalam hutan yang sangat kejam itu, ha? Gak ada obat lain, apa? Tidak ada Permaisuri. Obat itu hanya di dalam gua, di hutan belantara. Emang kagak bisa dibeli di apotek gitu, ha? Nggak bisa. Jamu-jamuan gitu, beras kencur, temulawak. Apa lagi nggak bisa? Jangan yang aneh-aneh begitu. Gimana nih? Ini baru permulaan. Mau ngapain lo? Enggak. Ngomongin obat baru? Enggak. Capek banget kalau begini caranya nih. Tapi apapun tantangannya, aku harus tetap bisa berjuang supaya anakku bisa sembuh. Aku harus menemukan bunga itu. Tapi, sudahlah. Hah, ular! Umpetin gorengan ini. Siapa nih orang? Aku peri yang diutus untuk menolongmu. Ular, jangan kau ganggu langkah orang ini. Dia memiliki misi yang baik. Dia orang yang baik dan jujur. Biarkan dia lewat. Diusir begitu ularnya. Jinak banget ularnya. Yaudah, aku harus melanjutkan perjalanan. Semangat ya. Semoga anakku bisa lekas sembuh. Yaudah, nih aku titip. Apaan nih? Bentar, bagi satu buat di jalan. Lumayan juga nih gorengan. Pakai kopi, enak kali ya. Aduh, gimana ya keadaan? Dia di sana nggak pulang-pulang. Pemaisuri, sebaiknya Anda beristirahat sejenak. Soalnya kalau Anda kecapean, nanti Atip. Sokrates, dijemput. Gue diri di sini dengan gagah untuk menunggu sampai gue pulang. Wow, amazing.
sungguh bahagia sekali Tuan Raja mempunyai istri yang sangat setia seperti Permaisuri. Andai saja saya mempunyai istri seperti Permaisuri. Udah cantik, seksi, eksotik, gotik, berisik. Iya, itu yang belum. Aduh, gimana nih? Raja bakal pulang dengan selamat atau enggak? Tenang Permaisuri. Kalau Tuan Raja berani dan kuat, pasti akan selamat kembali ke sini. Tapi kalau Tuan Raja tidak kuat, itu yang tidak berani saya jawab. Karena obat tersebut membutuhkan keberanian yang sangat luar biasa. Maksudnya? Ini semua salah Putri. Enggak, Nak. Enggak. Enggak, Putri. Pokoknya kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ayah kamu tuh kuat, walaupun ayah kamu tua. Tapi usahanya dia untuk menyembuhkan kamu sangat luar biasa. Oke, jangan pikir kayak gitu. Putri sangat berutang budi kepada ayah Anda. Permaisuri, nama Tuan Raja Budi. Bukan Budi. Siapa? Ongkos Bin Enjoy. Waduh, ke tukang cilok. Udah sekarang kamu tidur lagi ya, jangan mikirin itu. Oke, istirahat. Akhirnya nyampe juga di gua ini. Ini pasti gua yang dimaksud tabib. Dan pasti bunga itu ada di dalam. Aku harus segera masuk demi kesembuhan putriku. Hei bangsa manusia, mengapa kamu datang ke sini? Aku ingin mengambil bunga yang ada di dalam gua ini. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kamu harus memberikan kerajaan itu kepada kami. Apa tidak ada syarat lain? Kamu harus memberikan ratumu untukku. Tidak, tidak. Aku tidak mau memberikan putriku kepadamu. Kamu konyol di sini. Ya sudah, kalau begitu, mari kita beradu kekuatan. Baik, tapi ingat, jika kamu mati, seluruh kerajaan dan isinya akan menjadi milikku. Kok dia berani? Demi kesembuhan putriku, aku harus mengalahkannya. Aku harus segera masuk. Itu pasti bunganya. Percis sekali yang ada di baju permaisuri yang dibeli di Tanah Abang. Akhirnya aku mendapatkan bunga ini. Aku harus segera pulang. Ada-ada aja tuh tabib. Perasaan di bunga biasa-biasa aja. Di Tanah Abang juga banyak. Sudah, nggak apa-apa. Ini demi kesembuhan putriku. Aku harus segera balik ke kerajaan. Cepet Kanda. Awas! Putriku, hirup aroma bunga ini dan yakinlah kalau kamu akan sembuh. Putri! Kanda ini kenapa? Putri! Dayang! Dayang! Ya Tuan. Cepat panggil tabib kemari. Iya ya Tuan. Kak, bangun Kak. Tuan, maaf. Gimana? Ketemu tabibnya? Tabib tidak ketemu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi... Kok bau pesing nih? Bawa apa ini? Maaf Tuan, saya tadi buru-buru, jadi nggak sempat ke toilet Tuan. Cepat kamu keluar, ganti celana kamu. Ayah, Bunda. Hah? Putri! Putri! Sudah lama
aku tidak mengendarai kapal ini. Seandainya aku punya putra mahkota yang bisa menjadi nakoda, pasti aku sudah berkeliling dunia. Betapa bangganya. Tapi aku mempunyai 2 putri. Semoga nanti dia mendapatkan pendamping yang baik. Setuju Raja. Jangan seperti kemarin. Ada orang jahat yang seperti tabib. Dia ingin menguasai kerajaan kita. Memang, kalau putri dan suaminya lemah, kerajaan itu akan diambil dan dikuasai oleh kerajaan lain. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Maaf Raja, saya punya usul. Usul. Boleh usul, tapi jangan asal. Bagaimana di kerajaan kita adakan sayembara ala-ala Coverboy atau abang-abang Jakarta Raja. Siapa yang terbaik, dia akan menjadi pendampingnya Putri. Good idea. Ide Raja. Nama pengawal ini memang Edi. Makanya aku bilang good Edi. Oh ya Raja, kita boleh ikutan nggak? Kita bosen nih jadi pengawal. Saya juga bosan melihat pengawal seperti kamu. Sana, jual dodol lagi deh. Maaf Perdana Menteri. Pengumum. Emang betul sih itu pengumuman. Cuman, tahu kan ini apa? Tahu Perdana Menteri? Kuping. Bukan tetelan kan? Bukan Perdana Menteri. Mau lemburan seluari nggak keluar? Jangan dong. Ya udah, yang benar. Siap Perdana Menteri. Pengumuman. Kalian dikumpulkan di sini untuk mengikuti sayembara dari Baginda Raja. Barang siapa yang berhasil menghasilkan bunga yang paling indah akan dijadikan pangeran di istana. Kalau cuma menanam biji-bijian mah kita juga bisa. Kan kita petani ya nggak? Iya betul tuh. Hadiahnya jadi pangeran lagi. Yuk kita ikutan. Ayo. Aku juga pengen ikutan sama bapakku. Bapak kamu mau ikutan juga toh? Bapak kamu kan udah tua. Mana cocok jadi pangeran? Ya nggak? Kalau semakin tua tuh harusnya semakin menunduk. Jangan sombong dulu kalau belum punya ilmu. Ya sudah. Siapapun boleh ikut menjadi peserta sayembara. Asal pas kalian tanam nanti bunga-bunga kalian tumbuh yang indah dan merekah. Biar Paduka Raja senang melihat bunga-bunga kalian. Wahai rakyat-rakyatku, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku mengadakan sayembara. Aku sedang mencari calon pangeran untuk kerajaanku. Aku mencari sosok pangeran yang bijaksana, tua, muda, bebas, yang penting waras. Saya boleh nyalon ya? Ya nggak boleh, kamu kan stres. Oh, saya bukan stres. Apa? Kurang waras. Sama aja dong. Hah, tangan saya mana? Loh, tadi ada. Tangan? Ini belum. Sayembara ini sangat-sangat mudah. Aku akan membagikan kalian satu persatu bibit bunga. Dan siapa yang bunganya tumbuh paling indah akan menjadi calon pangeran di kerajaanku.